IMIP saja yang kurang lebih 50.000 karyawan, kita rata-ratakan saja average-nya gajinya misalnya 6 juta, tidak usah besar. 50.000 kali 6 juta berapa ya? Kayaknya HP saya enggak mampu ini kalau buat kalkulator ini. Berapa ya? 50.000 kali 6 juta kan tadi. Iya, 50.000 berapa itu, Pak? Ini rataannya saja ya. Iya, kan iya, ada betul, penghasilan betul. yang lebih tinggi dari itu ya. Betul. 300 nah, itu 300 miliar. Nah, masih hitungan rendahnya itu kan. Itu hitungan rendah. Belum kita hitung umpamanya perusahaan-perusahaan yang lain, betul, kontraktor dan lain-lain. Betul. Mereka kan punya karyawan semua kan. Ya kisaran setengah triliun lah. Ya seperti itu ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Kos Bawa Dopi. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang ini tamu memang semua orang tahu pasti ya, karena kos satunya Bawa Dopi yang datang. Sebelum kita berbincang-bincang sama beliau ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bim Morowali di YouTube ya pastinya, sama Instagram juga sama Facebook juga sekalian. Kanda, saya panggil apa ini? Kanda apa? Pak, Kanda saya supaya lebih akrab bisa perkenalkan diri Kanda. Saya pribadi, nama saya Tahir. Saya lahirnya di Kecamatan Bahodopi juga, tepatnya di Labota. Labota nih. Kalau anak bilang sekarang itu Akamsi. Akamsi nih, iya. Di sini juga kan. Kemudian memang pada saat menempuh pendidikan itu, mulai dari SMP itu keluar dari wilayah Kecamatan Bahodopi, yang di Kalerwang, pasnya di Bungku Selatan. Iya. 3 tahun di sana, terus SMA-nya di Buton. Oh, di Kabupaten Tenggara Buton, di kan tadi. Sulawesi Tenggara. Iya. Sulawesi Tenggara itu tepatnya di Kabayana sebenarnya, Pembana sekarang. Iya. Di Mekar pada saat itu Buton ya. Kemudian selanjutnya melanjutkan studi di Sulawesi Selatan di Makassar. Balik lagi kerja di sini di Pemda Morowali. Nah. Ini Kanda, saya tahu Bu, sebelum kita jadi Pak Camat tuh, sebelum menduduki kita jadi sekcam di kan tadi, berapa lama dulu kita jadi sekcam itu Kanda? Sekcam terhitung mulai 16 Februari 2016. 6 tahun yang lalu kan tadi? Ya, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Kalau menjabat sebagai camat Kanda? Camat sendiri itu terhitung mulai tanggal 20 September 2019. Kurang lebih 2 tahun 4 bulan yang lalu ya. Kalau menurutnya Kanda, bagaimana sekarang ini Bahodopi Kanda? Bahodopi dari sisi apanya dulu ini? Dari... Karena ini kompleks ini. Iya, betul. Supaya jelas arahnya kan. Kalau dari sisi mungkin Kanda, perkembangan ekonominya. Ya, dari ekonomi, kalau perkembangan ekonomi artinya ini sudah jadi rahasia umum sih sebenarnya, khususnya kita di Kabupaten Morowali. Bahodopi sendiri itu sebenarnya dari sisi perkembangan atau pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa. Betul. Dimana kita lihat dengan hadirnya berbagai sumber mata pencaharian baru di wilayah kita, yang kita notabene kita kenal adanya di sini kawasan industri IMIP. Ini luar biasa memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita di wilayah Kecamatan Bahodopi ini. Selain itu juga manfaat yang sejalan dari hadirnya investasi besar ini, peluang-peluang usaha di bidang lain juga banyak. Iya, betul. Kita lihat ini lagi menjamur rumah makan, kan, warkop, ini sepanjang jalan, kemudian kios-kios atau toko. Ini karena hadirnya saudara kita yang dari luar ini, kemudian bermukim di Bahodopi, ini membuka peluang-peluang usaha. Betul. Selain karyawan itu tadi yang saya sebutkan tadi, itu sangat-sangat positif, dia punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Bahodopi khususnya. Ini kan Kanda, ya bisa dibilang Akamsi Labota tuh Kanda tuh. Ya. Bagaimana transformasinya ini Kanda dari waktu kita kecil sampai sekarang ini Bahodopi? Bahodopi di tahun saya kelahiran 80 ya. 80. Tepatnya 42 tahun yang lalu di Labota. Lahir SD di Labota itu memang ini pada umumnya sama dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi sebenarnya. Kehidupan, kalau kita lihat kehidupan pada era 80-an itu pada umumnya sumber mata pencaharian warga kita, masyarakat kita itu terbagi 2 kelompok besar saja. Ada petani atau pekebun sama nelayan. Nah, itu memang karena kondisi pada saat itu seperti itu, seperti itu. Kita berkebun pun pada saat itu khusus untuk dimakan, misalnya tanam padi, tunggu panennya,
Nah, pada saat misalnya pada saat cocok untuk menanam padi musimnya kan, musim hujan. Kemudian selain itu saya katakan begini, apa ya? Sebenarnya profesi ganda sebenarnya. Iya. Kan? Ini tergantung Merangkap musim, tergantung musim. Iya. Kan? Kalau masyarakat pada saat itu, Iya. pada saat musim kencang ombak, Iya. saat ombak orang pasti ramai-ramai cari rezekinya di bertani. bertani atau cari rotan Iya. di ini apa ya, damar. Iya, betul. Di hutan. Nah, pada saat teduh, kadang setelah menanam padi, warga kita itu, masyarakat kita pada saat itu di era 80-an 90-an itu ya rata-rata lagi ke laut sambil menunggu panen dari tanaman yang sudah ditanam di kebun atau di sawah dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian di awal 2000-an pasnya mulai dari 2007 sebenarnya. Pada saat itu memang sebelum tambang ini tambang ini mulai hadir di wilayah Kecamatan Blok, memang pada saat itu sebelumnya ada perusahaan kayu. Misalnya pada saat itu ada Handi Cahaya Timber, ada Barito. Nah, pada saat itu itulah juga bagian dari pergeseran mata pencarian sumber penghidupan warga pada saat itu. Betul. Nah, setelah kayu itu sudah masuklah tambang ini, tambang nikel ini, yang mana kita ketahui persis Bahodopi ini kan punya potensi nikel yang sangat luar biasa. Betul kan? Sangat luar biasa, sehingga hadirnya tambang ini membuka peluang usaha, peluang kerja kepada saudara kita atau warga-warga yang memang sudah berdomisili di Bahodopi, ditambah dengan yang dari luar wilayah Kecamatan Bahodopi, dari selatan, bahkan dari Jawa ya malah kalau tidak salah ininya hadir di sini. Betul. Ini kan kadang sepengetahuannya orang di luar profesi sebagai camat tuh Kanda. Ya. Kanda ya semua orang tahu bilang Kanda suka berkegiatan sosial loh. Ya. Kanda juga ya banyak menjadi pembina di berbagai komunitas organisasi. Siap. Kenapa Kanda tertarik begitu? Tertarik berkegiatan sosial, tertarik menjadi pembinanya komunitas-komunitas? Awalnya sih begini sebenarnya. Saya kalau kita lihat perjalanan hidup sebenarnya, ini dari pengalaman hidup pribadi sebenarnya. Saya sejak SD itu memang sudah keluar menempuh pendidikan sudah di rantaunya orang, di kampungnya orang. Artinya di rantau orang itu memang kita berteman, bersosialisasi itu penting sekali sehingga bagian dari pertemanan kita bersosialisasi dengan orang lain itu termasuk dalam berorganisasi, berlembaga, itu bagian dari bagaimana kita mencari saudara di negeri orang, saya katakan seperti itu ya. Nah, sehingga mungkin dari situ terbawa-bawa sampai sekarang. Saya kalau misalnya lihat orang datang, teman-teman kita dari wilayah lain datang ke Bahodopi, malah saya teringat ke diri saya sendiri. Lah dulu saya begini juga, hidup di rantau orang itu 10-an tahun. Tamu di. Iya, artinya kalau saya pada saat itu berlakukan tidak baik, bersosialisasi tidak baik dengan teman-teman di rantau, saudara di rantau, saya pikir kita tidak akan menjadi seperti yang sekarang ini. Itu saja kuncinya sebenarnya. Nah, hal itu yang coba saya terapkan, coba saya lakukan di saudara kita yang datang ke sini ke wilayah Kecamatan Bahodopi yang dari luar ini untuk mencari kerja, cari penghidupan yang lain. Itu kita bagaimana kita rangkul, kita supaya sama-sama kita yang sudah berdomisili atau bermukim di Bahodopi ini sebagai menganggap masing-masing sebagai saudara. Betul kan? Tidak ada lagi dikotomi misalnya pendatang dan lokal. Saya paling alergi dengan istilah sebenarnya seperti itu. Pendatang sama lokal itu sering saya sampaikan di berbagai kesempatan di forum-forum atau di pertemuan-pertemuan. Kalau bisa jangan ada lah dikotomi seperti itu. Betul. Jangan ada. Kemudian saya tawarkan sih sebenarnya satu istilah pemukim. Jadi sama-sama kita tidak ada lagi bila dikotomi pendatang sama lokal itu. Betul kan. Karena kenapa? Kalau kita coba tarik mundur ke belakang, tarik mundur ke belakang, kita lihat waktu-waktu sebelumnya semua kita pendatang juga sebenarnya. Betul. Esensinya kita pendatang semua. Tidak ada yang betul-betul memang sudah ada bersama dengan adanya Bahodopi ini. Tidak ada. Olehnya itu mungkin hanya bedanya waktu itu. Ada yang lebih duluan datang, yang itu mengklaim dirinya sebagai lokal atau akamsi. Kemudian ada yang belakangan datang. Nah, jadi itu harapan kita sebenarnya supaya jangan lagi ada ada diskriminasi atau dikotomi terkait hal-hal seperti itu sebenarnya. Ini Kanda, berapa organisasi sekarang ini yang terdaftar Kanda?
Organisasi kerukunan komunitas. Untuk organisasi kerukunan keluarga ya. Iya, betul. Kerukunan keluarga atau paguyuban yang ada di data kami di Kecamatan Bahodopi itu sekarang kurang lebih 39 kalau tidak salah, 39 paguyuban atau kerukunan keluarga. Nah, cuma yang artinya yang belum sampai kami ini, sekarang saya coba tanya teman-teman kerukunan itu ternyata sudah ada sekitar 48 kerukunan keluarga. Itu artinya besar sekali untuk skop kecamatan ini sebenarnya betul, dengan jumlah kerukunan keluarga itu paguyuban yang seperti luar biasa dari segala penjuru. Ya belum lagi komunitas-komunitas yang tidak berbasis etnis atau kedaerahan, misalnya komunitas motor, komunitas pencinta lingkungan, misalnya ada PLB, pemerhati lingkungan Bahodopi, ada Forel, ada dan lain-lain. Nah, ada komunitas anak rantau yang buat komunitas rame sekali. Bahodopi ini tempatnya menjamur malah, kalau saya katakan menjamur. Nah itu kalau kita mau coba akumulasi semua jumlah semua itu di atas 100 sebenarnya. Di atas 100 komunitas baik basisnya kedaerahan atau etnis maupun komunitas-komunitas yang memfokuskan misalnya ke lingkungan, ke sosial dan lain-lain. Seperti itu. Menurut perspektifnya Kanda, seberapa penting ikut organisasi Kanda? Kalau saya secara pribadi menganggap itu sangat penting sebenarnya. Kenapa Kanda sangat penting? Sangat penting. Kenapa? Dengan hadirnya atau kita berorganisasi itu sendiri, kita akan mengenal orang lain, bersosialisasi. Betul. Ambil contoh misalnya PLB atau Forel umpamanya yang fokus ke lingkungan atau ke relawan. Artinya kita melalui lembaga atau organisasi itu bisa bersosialisasi dengan teman-teman, bagaimana memunculkan kepedulian kepada sesama manusia, kepedulian kepada lingkungan dan lain-lain. Nah, saya pikir itu bagian dari bagaimana kita mempererat hubungan sosial kita dengan sesama kita sebagai manusia, sehingga nanti ke depannya artinya hal-hal yang kita khawatirkan berpotensi ke arah yang negatif itu bisa kita komunikasikan dengan baik melalui kegiatan-kegiatan kelembagaan atau organisasi seperti itu. Peran organisasi Kanda di Bahodopi seperti apa? Jambi kita bilang kan apakah sangat berdampak atau bagaimana Kanda? Kalau saya sih melihat seperti ini, organisasi secara umum ya, lembaga atau komunitas secara umum. Saya pernah mengatakan seperti ini ke teman-teman. Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Bahodopi ini umumnya ya, ini ibarat dua pedang bermata dua sebenarnya. Kenapa itu? Iya, pedang bermata dua itu bahaya loh. Kalau kita salah menggunakan bisa melukai diri kita sendiri. Tetapi kalau itu bisa kita manage, kita kelola, kita ayomi sebagai pemerintah mengayomi itu, saya pikir itu bagian dari potensi kita. Potensi kita untuk bermitra dengan pemerintah untuk bagaimana membangun kehidupan sosial kita lebih baik, ekonomi kita lebih baik, lingkungan kita lebih baik, keharmonisan kita dalam hidup beragama atau bertetangga, bermasyarakat dan lain-lain itu akan menjadi suatu hal-hal yang menjadi potensi yang positif untuk bisa kita wujudkan ke depannya. Itu seperti itu. Ini Kanda tuh ya bisa lah dibilang Bahodopi, orang bilang desa respect. Kenapa saya bilang desa respect? Karena setiap ada bencana walaupun di luar Bahodopi cepat sekali anak-anak penggalangan dana, cepat sekali berbagai titik. Ya kalau ada anggaplah contoh kemarin kayak Sulbar lah atau betul. Langsung tiba-tiba, terhambur di jalan menggalang dana. Bagaimana Kanda lihat itu Kanda? Nah, itu yang saya coba lihat kemarin awalnya. Saya masih sekcam pada saat itu. Saya ingat persis pertama kita bentuk forum relawan Bahodopi di 2008 kalau tidak salah, 2018 pada saat itu. Bencana Dampala kan tadi. Bencana banjir Dampala, banjir bandang Dampala itu. Saya lihat, ini teman-teman kok jiwa sosial, jiwa peduli kemanusiaan itu tinggi sekali. Sehingga hasil komunikasi, diskusi dengan teman-teman pegiat pada saat itu, pentolan-pentolannya ini, artinya kita sepakati di akhir kegiatan kemarin membentuk satu, kalau saya katakan sudah setengah organisasi sudah terbentuk di situ sebenarnya pada saat itu. Kita sepakat bersama kita pada saat itu bahwa penting kayaknya kita bikin satu forum relawan yang mungkin keanggotaannya dari berbagai lembaga atau organisasi lain supaya nanti terkoordinir. Nah, ini penting sekali. Nah, saya katakan tadi bahwa memang saya sangat apresiasi, sangat berterima kasih kepada saudara kita baik yang memang sudah duluan di sini, kemudian teman-teman kita yang dari luar, baik yang hadir sebagai pekerja industri, kemudian mungkin profesi lainnya,
Bahodopi itu kalau saya lihat memang betul-betul plusnya di situ. Yeah. Plusnya di situ, kepedulian kepada kemanusiaan itu sangat-sangat luar biasa. Ini sangat kita lihat biasa, baru gempa biasa atau kejadian bencana di tempat lain. Tiba-tiba saya sendiri kedodoran biasa. Tiba-tiba muncul permintaan, Pak, buatkan kita rekomendasi untuk penggalangan dana untuk apa semua. Lah saya bilang ini luar biasa sebenarnya. Ini potensi yang sangat bagus untuk kita bina, kita dekati, kita rangkul. Khususnya kami dari pemerintah bagaimana merangkul semua itu, merangkul semua organisasi itu untuk bagaimana mewujudkan kepedulian itu sendiri. Kepedulian itu dalam artian kalau kita sudah peduli dengan orang lain, orang yang jauh umpamanya di wilayah lain, mana kita tidak masa kita tidak peduli dengan saudara kita yang ada misalnya sudah bermukim di wilayah Kecamatan Bahodopi. Itu sebenarnya yang kita inginkan sebenarnya. Ini Kanda sebagai organisator tuh bagaimana bagaimana dibahasakan, bagaimana cara membangun organisasi yang baik, Kanda? Menurutnya Kanda? Organisasi. Boleh. Organisasi sesungguhnya kan artinya itu perkumpulan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati di awal terbentuknya organisasi. Dan saya pikir ini menurut saya ya, tidak ada organisasi yang bertujuan tidak baik. Betul. Nah, akan lebih efektif, akan lebih efisien apa yang kita tuju itu artinya kalau kita berupaya bersama-sama, bersosialisasi, bekerja sama dengan orang lain dalam satu wadah organisasi itu untuk mencapai tujuan. Tentunya tujuan-tujuan yang baik tergantung tujuan apa didirikannya organisasi itu sendiri sebenarnya. Dan saya pikir itu penting sekali. Khususnya umpamanya saya kasih contoh misalnya organisasi kedaerahan, misalnya kerukunan keluarga tuh paguyuban. Itu penting. Karena di daerah itu di rantau orang itu, di rantau orang, di negeri orang, kita misalnya ini saudara kita paling dekat adalah orang yang sering kita berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, alangkah bagusnya kalau kita diikat oleh satu lembaga, satu organisasi, sehingga mungkin intens kita berkomunikasi, intens kita bersosialisasi, bisa kita saling membantu jika ada masalah. Jadi hal-hal positif lah bisa kita petik di situ, kita upayakan dalam suatu lembaga atau organisasi itu sendiri sebenarnya. Ini Kanda, berapa sekarang perputaran uang di Bahodopi ini, Kanda? Waduh, gila itu kalau kita mau hitung itu. Kira-kira adalah mungkin angkanya, tafsiran kotornya lah. Kalau putaran uang sebenarnya, kalau misalnya kita mau fokus ke salah satu kawasan saja, di Bahodopi ini kan sebenarnya banyak perusahaan selain IMIP yang juga itu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan perputaran ekonominya di Kecamatan Bahodopi itu sendiri. IMIP saja yang kurang lebih 50.000 karyawan, kita rata-ratakan saja average-nya gajinya misalnya 6 juta, tidak usah besar. 50.000 kali 6 juta berapa ya? Kayaknya HP saya enggak mampu ini kalau buat kalkulator ini. Berapa ya? 50.000 kali 6 juta kan dari. Iya, 50.000 berapa itu, Pak? Ini rataannya saja ya. Kan ada penghasilan yang lebih tinggi dari itu ya. Betul. 300 miliar. Nah, itu 300 miliar. Masih hitungan rendahnya itu kan? Itu hitungan rendah. Belum kita hitung umpamanya perusahaan-perusahaan yang lain, kontraktor dan lain-lain. Mereka punya karyawan semua kan? Ya, kisaran setengah triliun lah. Ya seperti itu ya, seperti itu. Ya tinggi sekali sebenarnya, sehingga kenapa di Bahodopi ini satu-satunya. Kalau saya sudah banyak keliling juga, artinya bukan saya katakan saya sudah keliling semua kota di Indonesia, tidak. Tapi banyak melihat di sini satu-satunya mungkin ada kios yang buka 1/24 jam. Iya betul. Iya benar ini. Betul. Ada warung warteg yang buka 1/24 jam. Karena memang di situ melihat kebutuhan dari dari warga kita yang berupa sebagai karyawan, kemudian pulang kerja ini luar biasa. Itu baru sisi karyawan ya, belum nanti di bidang usaha yang lain, misalnya pedagang dan lain. Mereka juga menghasilkan juga dari pegawai negeri atau dari TNI Polri dan lain-lain. Jadi ya estimasinya kurang lebih setengah triliun berputar uang dalam 1 bulan di sini, Pak. Ngeri memang ini Kecamatan Bahodopi, Kanda. Ngeri memang. Dari maksudnya banyak-banyak pergi kecamatan tuh, Kanda. Banyak perputaran uangnya memang, baru harga investasi tanahnya juga di sini enak sekali. Iya. Ngeri memang desa metropolitan ya, anak-anak bilang, Kanda. Ini kan Kanda tuh dari kan rata-rata di sini ya bisa lah dibilang rata-rata pendatang tuh, Kanda tuh.
banyaknya muncul lagi pendatang. Apa ya bagaimana dibahasakan pemukim baru. Pemukim baru. Ini kan sekarang banyaknya pemukim baru tuh kan yang berdatangan dari segala pelosok. Otomatis masuk budaya baru, pertama budaya baru, gaya hidup baru, lifestyle baru tuh. Contohnya berjamur, kafe, kedai-kedai kecil, warkop, spa, penjualan, pokoknya penjualan yang belum ada dulu di Bahodopi. Makanya Bahodopi itu sebatas pasar malam begitu. Betul. Bagaimana menurutnya Kanda itu? Bagaimana Kanda melihatnya itu? Saya pikir begini. Tentunya dengan hadirnya saudara kita dari luar di sini yang artinya terkonsentrasi di Kecamatan Bahodopi, entah itu dia berprofesi sebagai karyawan pabrik atau industri, kemudian profesi-profesi lainnya, itu bagian dari dampak positif dari banyaknya penduduk atau pemukim di sini yang hadir di sini. Nah, kenapa artinya saya katakan berkontribusi positif? Karena selain profesi-profesi yang saya sudah sebutkan tadi, karyawan ini masih banyak lagi muncul peluang-peluang usaha yang lain, UMKM yang lain di sini menjamur loh. Tadi kayak dikatakan warkop, kedai-kedai kopi. Gila kita di sini Bahodopi sepanjang jalan. 24 jam juga kan? Malah saya punya teman kemarin dari Jakarta, saya bawa ini. Pada saat itu masih pasar Kiurea, belum pindah Bahodopi. Ramainya belum seperti ini. Saya tiba malam dari Kendari, saya tunjukkan ini pasar Kiurea, pasar rakyat. Pada saat berarti masih 2019 ya? Kurang lebih 2018-2019. Ini pasar rakyat Kiurea. Sudah, jalan kita lewat lah, Bang, ini kok pasar panjang sekali. Saya maksudnya, yang pasar tadi saya bilang sebelum batas jembatan yang itu kan. Saya bilang selebihnya ini kios, bukan lagi bagian dari pasar induk itu. Tapi dia anggap masih pasar loh. Ini Bang, pasarnya kok kiloan begitu. Panjang sekali, berapa kilometer ini pasarnya. Karena itu tadi kedai, kios, warteg dan lain-lain memang menjamur. Dan saya pikir itu bagian dari peluang-peluang atau potensi usaha yang memang sangat menjanjikan di Bahodopi ini sebenarnya. Karena jalan poros kan dari ujung mana? Dari jembatan Bahodopi sampai kantor IMIP tidak ada pemukiman yang di pinggir jalan, usaha semua full. Ngeri. Ngeri, ada yang 24 jam. Ini kan tuh. Ini sekarang berapa desa ini kan di Bahodopi? Bahodopi itu 12 desa. 12 desa kan? 12 desa. Desa terbanyak, desa penduduknya yang terpadat. Terpadat. Saya mengatakan pemukim lagi ya. Iya, pemukim. Karena kalau kita bicara atau kita pakai terminologi penduduk, berarti dia harus di backup oleh data administrasi kependudukan, misalnya KTP, KK, kartu keluarga dan lain-lain. Betul. Nah, sementara kita di Bahodopi ini agak spesifik kondisinya. Kenapa saya katakan spesifik? Data Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu, kita penduduk Bahodopi itu masih di angka mendekati 37.000. Nah, sementara faktanya kita di sini, kita ambil salah satu indikatornya, misalnya karyawan di kawasan IMIP sendiri yang sudah mendekati angka 50.000, itu kan artinya agak kondisinya itu tadi spesifik sebenarnya. Nah, penduduk yang ber-KTP Bahodopi 37.000 sekian, tetapi pemukim di sini di atas 100.000. Iya, betul. Nah, di atas 100.000. Nah, sehingga memang saya katakan kalau kita pakai kata penduduk kurang pas sebenarnya. Kurang pas. Nah, kemudian kalau terkait tadi pertanyaan bahwa di mana paling padat, saya ingat itu salah satu desa di Kecamatan Lalampu. Lalampu itu di sebelum hadirnya kawasan ini, perusahaan-perusahaan besar yang hadir di Bahodopi ini, dia yang paling kecil penduduknya pada saat kurang lebih sekitar 70 sampai 80 KK 2007 ke bawah. Nah, sekarang dia yang paling besar. Nah, penduduknya di situ sudah lebih dari 6.000. Dengan KK sekitar hampir 3.000. Lalampu kan yang Lalampu yang paling besar sekarang. Saya pikiran ke Kiurea. Lalampu yang paling besar sekarang. Artinya data yang kita coba ini baik ya, misalnya sudah ber-KTP di desa tersebut atau hanya sekedar mungkin bermukim sementara atau domisili, yang ada besar sekarang Lalampu. Nah, salah satu buktinya DPT-nya paling besar kemarin. 5.000 lebih. Betul. Nah, itu ininya. Ini kan kalau di total keseluruhan itu berapa yang bermukim di Bahodopi?
Kalau saya dan berbagai indikator tadi itu misalnya karyawan di kawasan IMIP 50-an ribu, belum perusahaan-perusahaan yang lain, ada Angfang, ada OTE, ada Wangsiang, ada Hengjaya. Itu sudah di angka 100 ribu lebih sebenarnya. Salah satu kecamatan terpadat kayak di Sulawesi ini. Artinya kalau standar Sulawesi itu sudah luar biasa padat. Padat kan. Nggak tahu kalau di Jawa ya, kalau di Jawa mungkin masih biasa-biasa saja kalau angka seperti itu. Tapi lagi-lagi itu pemukim yang tinggal berdomisili di wilayah Kecamatan Bahodopi. Ini kan bagaimana hubungannya pemerintah dengan perusahaan, pemerintah kecamatan? Saya pikir begini, 3 pilar utama yang tidak bisa kita pisahkan ini dan harus berjalan bersama, yakni pemerintah, kemudian dunia usaha atau perusahaan dengan masyarakat. Betul. Ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Karena kenapa? Pemerintah tentunya mengupayakan bagaimana program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu goalnya sebenarnya. Nah, sementara kalau pemerintah sendiri artinya hanya dari sektor pemerintah sendiri mau menyiapkan lapangan kerja itu sangat terbatas. Makanya hadirnya dunia usaha ini, perusahaan-perusahaan ini sangat artinya memberikan kontribusi yang sangat besar, sangat luar biasa bagi warga-warga kita untuk bermata pencaharian tetap. Sehingga hubungan itu kita harus sering support. Nggak boleh artinya hanya mengharapkan pemerintah semata untuk bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan lain-lain. Tetapi peran dari dunia usaha, peran dari pihak-pihak swasta ini memang sangat urgent juga untuk saling mensupport dengan pemerintah. Nah, sehingga nanti ke depan artinya masyarakat kita sebagai objek dari upaya dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan perusahaan ini sama-sama kita memberikan kontribusi dalam hal pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Seperti itu. Ini kan Kecamatan Bahodopi masuk wilayah administratif kawasan industri itu kan tuh? Ya. Pasti ada timbul masalah. Bisa kalau dijabarkan satu-satu ini kan, mulai dari penduduk, masalah apa yang timbul? Nah, artinya itulah mungkin konsekuensi dari hadirnya saudara kita yang bermukim banyak di sini. Masalah pertama tentunya masalah tertib administrasi kependudukan yang mungkin agak rumit kita untuk menertibkannya. Karena kenapa memang saya katakan angka migrasi masuk ini pindah masuk di Bahodopi sangat tinggi sekali. Setengah mati kita mau data secara tertib karena mungkin saja banyak kendala yang harus kita hadapi di lapangan. Betul. Yang pertama begini, saya pernah mengundang teman-teman di desa, pemerintah desa untuk rapat koordinasi, mencoba mensinkronkan data antara dinas Dukcapil dengan desa. Itu beda loh, tidak bisa ketemu. Iya. Karena kenapa? Teman-teman yang hadir di sini yang datang di Kecamatan Bahodopi untuk mencari kerja dan lain-lain, itu kadang saya katakan begini ya. Umpamanya dari ini ada surat pindah masuk ke Dukcapil, kemudian bagaimana bahasa pasnya itu ya? Misalnya tujuan pindahnya desa A di wilayah Kecamatan Bahodopi, tapi tiba-tiba dia tinggalnya bukan di desa A tapi tinggalnya di desa C. Nah, itu bagian dari keruwetan kita untuk menertibkan administrasi kependudukan. Itu pertama. Kemudian yang kedua tentunya masalah lingkungan. Masalah lingkungan termasuk sampah yang kita lihat ini. Betul. Sampah artinya itu berbanding lurus dengan produksi sampah rumah tangga kita, pasti berbanding lurus dengan jumlah penduduk lah. Semakin besar jumlah penduduk kita, pemukim kita, semakin besar pula produksi rumah tangga, produksi sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat kita. Nah, kita kalau tadi di angka 100 ribu ya, 100 ribu lebih, tapi 100 ribu saja sebenarnya. Kalau kita coba rata-ratakan saja masing-masing orang itu memproduksi sampah rumah tangga kurang lebih setengah kilo, 0,5 gram. Tapi di wilayah Kecamatan Bahodopi ini sampah yang diproduksi, sampah rumah tangga diproduksi kurang lebih 50 ton per hari. Itu minimalnya itu kan? Iya, minimal. Kita ambil angka rendahnya 50 ton. Toh? Nah, sehingga memang perlu kita sikapi. Artinya masalah sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak, misalnya pemerintah. Tapi memang semua pihak harus mengambil bagian, harus berpartisipasi, termasuk bagaimana kita sadar diri
sebagai pribadi, sebagai masyarakat untuk bagaimana bijak mengelola sampah kita sebenarnya. Nah, itu masalah kedua. Masalah ketiga, tata ruang kita yang tampaknya semrawut. Betul. Nah, tidak bisa kita pungkiri memang lonjakan pemukim tadi juga berkontribusi positif kepada kepada semrawutnya ya, dalam tanda kutip semrawutnya tata ruang kita. Dari kami, dari pemerintah Kecamatan Bahodopi tentunya mengupayakan warga kita yang misalnya mau bangun tempat pemukiman, entah rumah ataupun tempat usaha, tentunya menghimbau supaya mengurus perizinan sebelum mendirikan bangunan. Betul. Karena kenapa? Kalau kita sudah mengurus IMB atau sekarang PBG, kalau dulu kan IMB ya, izin mendirikan, sekarang PBG, persetujuan bangunan gedung. Itu kalau memang kita mengurus izin dari awal sebelum kita membangun, itu akan ditata kita, diaplikasikan ke pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait itu akan turun lapangan, jarak sekian tidak boleh kau bangun, toh. Nah, cuma kan faktanya kita di sini membangun dulu baru mengurus IMB. Jadi sudah agak susah pengaturannya. Betul. Nah, cuma satu saya coba kemarin survei, satu yang masih kita bisa optimis bahwa ini bisa kita tata, dari banyaknya toko, banyaknya kios-kios yang sifatnya darurat ya, kemudian rumah makan atau kedai itu rata-rata ternyata nyewa loh. Nyewa lokasi warga yang masih kosong di depan. Betul. Kalau rumah warga sendiri sebenarnya sudah agak jauh dari badan jalan. Nah, cuma yang disewakan ini yang nampaknya semrawut ini, tahu dalam tanda petik ini semrawut. Tapi kalau memang umpamanya kita betul-betul concern untuk menata kita punya lingkungan, saya pikir itu bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Itu kita optimis tetap bisa, dengan ketentuan pemerintah harus menyediakan tempat-tempat misalnya untuk kawasan memang harus ditata ruangnya, ditata betul, toh. Artinya harus ada detail tata ruang yang jelas. Misalnya kawasan pemukiman di mana, toh. Kemudian kawasan industri kecil, industri rumah tangga di mana, toh. Jual mulai dari yang ini di mana, toh. Di Jogja itu enak loh. Di Jogja itu bisa ada, di sini tempatnya kalau kita cari tukang jahit di sini, kita cari penjual ini ada tempatnya khusus. Mungkin ke depan harapan kita semoga bisa kita wujudkan tempat-tempat ini ditata dengan baik. Tentunya melalui rencana detail tata ruang yang betul-betul bisa mengantisipasi kekumuhan tadi dalam tanda petik ini. Yang masalah selanjutnya tentunya potensi untuk kerawanan Kamtipmas. Itu penting. Itu tadi kaitannya dengan yang saya katakan tadi, hadirnya kita di sini, kemudian banyaknya paguyuban keluarga itu ibarat pedang bermata dua tadi itu. Kayak kemarin kejadian sempat di 2018 itu kan artinya yang awalnya pribadi diseret-seret lah. Nah, yang coba kita hindarin jangan sampai diseret ke persoalan sara, suku, agama, ras dan antar golongan itu. Itu yang bisa lebih panjang lagi ceritanya itu. Panjang lagi ceritanya karena pasti akan berdampak besar terhadap kehidupan sosial kita, ekonomi kita dan lain-lain. Nah, itu mungkin. Kalau dari ekonomi kan dah. Ya. Bagaimana itu kalau ekonomi? Maksudnya? Kan sudah minta di kependudukan toh. Tata ruang, lingkungan. Kalau ekonomi? Kalau ekonomi saya pikir hadirnya berbagai investasi besar di sini, kemudian berbondong-bondongnya saudara kita dari luar untuk datang tinggal bermukim dan mencari pekerjaan di Kecamatan, saya pikir ini berkontribusi positif sebenarnya. Karena saya secara sederhananya seperti ini, semakin banyak manusianya di satu daerah, semakin banyak warganya, itu berbagai peluang atau potensi usaha baru itu bisa tumbuh. Itu sih sebenarnya sederhananya. Betul. Ini keuntungan dan potensi apa ini kan yang didapatkan dari kawasan industri? Kalau dari sisi keuntungannya, yang pertama warga kita sudah banyak rata-rata punya pencaharian yang tetap sebagai karyawan. Itu positif sekali. Kemudian yang kedua, dengan adanya pencaharian tetap dari warga kita, saya pikir itu juga berkontribusi positif terhadap perputaran dan pertumbuhan ekonomi warga kita. Yang selanjutnya peluang usaha yang lain yang sudah kita sebutkan tadi, saya pikir kalau tidak ada investasi besar-besar yang bisa menghadirkan orang banyak di sini, susah juga mau menjamur usaha. Siapa mau beli? Perputaran uang. Siapa konsumennya? Seperti itu.
Itu sebenarnya sederhananya kalau memang kita mau lihat secara ekonominya ya. Kemudian nilai-nilai asetnya saudara kita di sini juga bisa naik. Betul. Nilai aset misalnya yang tadinya tanah per meternya di sini, jangan per meter, per hektarnya di sini dulu paling mahal itu 5 jutaan. Sekarang gila per meter sampai dia mendekati angka 2 juta per meter. Nah, itu artinya ini bagian dari sisi positifnya sih, meskipun dalam tanda kutip sebagian orang yang akan mencari lokasi atau tanah baru itu setengah mati kan, setengah mati. Tetapi bagi orang yang sudah punya aset, nilai asetnya luar biasa meningkat. Investasinya banyak. Nah, itu positifnya. Ini kan adakah ketergantungan kan terhadap kawasan industri? Contoh kayak kalau dari kawasan industri tidak ada lagi lapangan kerja. Saya pikir begini. Sebenarnya kita sudah bahas dari tadi ini ya, memang hadirnya kawasan industri ini artinya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi warga kita, khususnya Kecamatan Bahodopi. Kalau kita bicara ketergantungan dalam tanda petik memang hampir mengarah ke situ. Karena kenapa? Selain kita berprofesi sebagai karyawan, bidang-bidang usaha lain tergantung itu juga. Karena kenapa saya katakan kos, usaha rumah kos atau rumah sewa, penginapan, rumah makan, kedai-kedai termasuk warkop dan lain-lain, semua bergantung dari banyaknya calon konsumen sebenarnya. Nah, calon konsumen ini dari mana ya? Yang datang di sini cari kerja sekaligus sebagai konsumen dari usaha-usaha itu tadi. Artinya ini saling ketergantungan yang memang harus kita bijak dalam ini, sehingga harapan kita ke depan memang ini bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebenarnya memang bahwa tidak ada yang menjamin investasi ini akan seumur hidup. Itu bagian dari tujuan CSR sebenarnya, goal dari CSR atau PPM sebenarnya. Bagaimana mempersiapkan masyarakat kita pasca tambang atau pasca nanti selesainya kegiatan ini entah berapa puluh tahun ke depan, itu masyarakatnya harus masih bisa bertahan hidup. Ya. Itu yang itu urgen itu ya urgen, makanya itulah nanti mungkin fungsinya teman-teman di Komdev CSR bagaimana mempersiapkan itu pasca tambang itu sebenarnya dalam jangka panjang ya. Betul. Supaya kehidupan masyarakat kita artinya sudah mulai membaik sekarang, itu tetap bisa kita pertahankan masa-masa yang akan datang. Betul. Ini Kanda kuliah di Makassar atau Kanda toh? Ya. Habis itu balik ke Bahodopi. Saya sebelumnya sebelum ke Bahodopi tugas di beberapa instansi di Kabupaten Morowali di Pemda. Balik ke sana saya kemarin langsung di kantor bupati sekaligus Kasubag rumah tangga Pak Bupati pada saat itu dan wakil bupati kepala rumah tangga. Kemudian saya pernah ke BPBD Bencana Alam 2015. Seterusnya saya sebelum ke sini itu masih sempat 2 tahun di perizinan. Di PTSP pada saat itu kan. Sebelum saya Bahodopi jadi sekcam pada saat itu. Ini habis dari sekcam naik ke camat. Kenapa Kanda mau jadi camat? Mungkin harus saya luruskan dulu ya. Bukan berarti mau atau tidak maunya kita, karena kita kan ada user kita sebenarnya. Betul. Nah, kalau kita kan jabatan karir bukan jabatan politis. Tentunya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, dan mulai dari sisi administratif misalnya kepangkatannya, kelayakan pangkatnya, kemudian sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan jenjang setara dengan eselon yang akan diduduki. Nah, kemudian yang paling terakhir ini tadi kebijakan user ini, penentu ini. Betul. Nah, kalau kita di Pemda itu kan ada namanya Baperjakat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Nah, itu pertimbangan itu dari segala sisi. Kemudian mungkin user atau Pak Bupati sebagai mungkin pembina kepegawaian di daerah itu ya layak untuk itu. Kita bukan artinya jabatan yang politis yang dipilih masyarakat, tidak. Kita karir sebenarnya, sehingga mungkin pihak-pihak yang mungkin mempertimbangkan kelayakan itu bahwa sudah layak untuk menjabat, ya itu kita ini tugas kita ya. Setelah dikasih amanah jabatan harus kerja sebaik-baik mungkin. Sebaik mungkin melayani masyarakat kita. Tugas-tugas pemerintahan secara umum ada 3 bagian sebenarnya. Kalau kita di ASN ya, tugas-tugas pemerintahan umum, kemudian pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan. Itu sih poin utamanya sebenarnya. Nah, kalau kita bisa jalankan itu, tentunya user dalam ini kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian akan melihat ini layak loh. Tetap di sini atau digeser kemana atau mau promosi, bisa saja demosi. Nah, itu dia.
Ini Kanda, dulu kuliah apa kita Kanda? Saya terakhir di program, saya tugas belajar dari pemerintah daerah pada saat itu, terakhir di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara LAN di Makassar, kemudian mengambil konsentrasi administrasi sumber daya aparatur. Ini Kanda tuh dari banyaknya pekerjaan, kenapa Kanda memilih jadi ASN? Kenapa memilih mengabdi kepada masyarakat? Jadi begini, kaitannya dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya. Di tahun 2010 ke bawah itu PNS yang masih nama PNS pada saat itu, sekarang kan ASN kan. PNS itu semacam bagaimana ya? Kayak semacam yang pekerjaan atau profesi yang betul-betul diinginkan oleh ini. Kalau dulu itu begini, orang tua kita dikatakan kita sukses itu kalau pulang kita jadi PNS. Betul. Itu standarnya. Mau sesukses apapun kita di bidang usaha lain, kalau kita tidak PNS dibilang tidak sukses. Mungkin itu yang merasuki pikiran saya dalam sudah harus tes jadi pegawai deh. Seperti itu sebenarnya. Memang karena kenapa? Memang kondisi pada saat itu ya. Kondisi pada saat itu penghasilan atau mencari mata pencarian selain PNS yang ideal itu agak susah. Biasa kalau memang di luar PNS itu saudara kita merantau ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan untuk cari pekerjaan ini. Nah, kita yang tidak merantau pulang kampus setelah studi di luar, di daerah orang, di daerah lain datang ke sini, ya otomatis menunggu jadwal seleksi untuk SN itu, PNS itu ya, berlomba-lomba lah kita. Karena itu tadi saya bilang pemikiran orang tua itu termasuk kita pada saat sebenarnya nggak sukses ini kalau tidak PNS. Padahal kalau dari sisi ini bukan kita tidak bersyukur ya, dari sisi penghasilan, dari sisi ini penghasilan artinya standar juga. Cuma satu yang positif di situ kita bisa ada ruang untuk mengabdi ke masyarakat. Yang tadi kaitannya dengan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dengan pelayanan kemasyarakatan. Kita ada ruang untuk mengabdi. Ini Kanda tuh kan ya camat juga manusia gitu. Apa suka dukanya Kanda selama menjabat sebagai camat Bahodopi? Saya pikir kalau bicara suka duka di profesi apapun pasti ada lah. Betul. Namanya tantangan dengan suka duka itu pasti ada. Kalau di camat sendiri saya pikir sukanya itu kalau pas-pas apa yang kita rencanakan, kemudian kita programkan terkait tugas-tugas pemerintahan, pembangunan pelayanan masyarakat ini berjalan dengan baik. Betul. Kemudian masyarakat juga menerima dengan baik, kan? Dukanya banyak sebenarnya. Dukanya banyak ini sebenarnya, dukanya yang banyak. Tentunya itu tadi tantangan-tantangan itu ya, bagaimana kita misalnya satu program yang artinya tujuan kita baik untuk kemaslahatan masyarakat kita, secara warga kita secara umum, tapi misalnya kadang diterima negatif oleh masyarakat kita. Itulah seni, itulah suka duka yang harus kita ini. Karena saya pikir secara pribadi mau profesi apapun kita suka duka itu pasti ada tantangannya. Betul. Ini Kanda kan ini baru awal tahun tuh. Ya. Goals apa yang Kanda mau capai sebagai camat Bahodopi di tahun ini? Tentunya kami khususnya di ASN ya, camat di wilayah ini, Kecamatan Bahodopi ini adalah perpanjangan tangan bupati sebenarnya. Betul. Secara normatifnya ya. Betul. Secara organisasi bahwa kami itu bagian dari perangkat daerah yang harus mensukseskan visi misi pemerintah daerah. Betul. Kalau goal akhirnya sebenarnya sesuai dengan pemerintah sekarang, Pak Bupati dan Wakil Bupati itu kan Morowali sejahtera bersama. Itu goal yang harus kita capai sebenarnya. Dari semua program dan semua kegiatan itu tujuannya itu, endingnya itu. Karena di situ dimasukkan dalam visi misi pemerintah daerah yang menjabat pada saat ini. Nah, itu tugas kita sebagai aparatur di bawah ini untuk mencapai tujuan itu. Nah, tentunya dengan berbagai strategi, berbagai kiat kita upayakan untuk mencapai kesejahteraan itu. Masyarakat tentunya, kesejahteraan masyarakat secara umum sebenarnya. Ini Kanda, kesampingan dulu Kanda sebagai camat Bahodopi. Ya. Kanda sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat Bahodopi, ya kamu sih lah tuh. Ya. Harapannya Kanda untuk Bahodopi ke depannya?
harapan ke depannya saya pikir kalau bicara harapan ya, meskipun umpamanya mungkin agak terlalu ini untuk kita capai, tetapi bagaimana Bahodopi ini menjadi karena dia sudah memang ditetapkan sebagai kawasan industri, menjadi kota industri yang betul-betul ideal dalam artian nyaman kita tinggal di lingkungannya, kemudian ekonominya baik, sarana prasarana atau infrastruktur itu semua terpenuhi untuk menunjang semua aktivitas masyarakat kita, kemudian aman dan tertib lah, aman, damai, kondusif, stabilitas keamanannya. Itu harapan kita sebenarnya. Ini kan di luar jabatan sebagai camat tuh saya lihat, gampang sekali masuk ke komunitas-komunitas. Kan sekarang pembina 3 komunitas kan tadi. Bagaimana itu kan ada tips tersendiri kah supaya gampang merangkul, gampang masuk ke menyatu begitu membaur? Kalau untuk seperti itu sebenarnya kembali ke pribadi kita. Betul. Terlepas sebagai jabatan sebagai camat, tentunya tadi yang saya katakan, saya ini boleh kata besar hidup di negerinya orang dengan tanahnya orang, sehingga artinya keberadaan kita di masyarakat, cara kita bersosialisasi itu penting, membina silaturahmi yang baik dengan semua orang sih sebenarnya tanpa pandang bulu. Kemudian sebagai pemerintah tentunya kami wajib mengayomi, membina potensi-potensi yang ada. Potensi yang ada salah satu dalam hal kemasyarakatan atau sosial kemasyarakatan itu sendiri, misalnya hadirnya paguyuban atau kerukunan atau komunitas. Nah, itu yang coba kita, ini tugas sebenarnya, ini tanggung jawab sebagai pemerintah, mengayomi, itu bagian dari masyarakat kita, mau tidak mau harus kita laksanakan. Nah, sehingga memang perlu dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk bisa berkomunikasi, bersosialisasi. Karena ini potensi yang bisa mensupport pemerintah, menjadi mitra pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah itu sendiri. Nah, tujuan yang tadi itu kembali kepada goal akhir itu, sejahtera bersama itu. Nah, itu. Ini kan sebenarnya masih panjang ini kita berdialog, cuman terbatas waktu lagi. Terakhir kan mungkin bisa apa kita mau sampaikan kepada masyarakat Bahodopi nanti yang akan nonton ini tuh. Siapa tahu kita mau sampaikan kepada masyarakat Bahodopi kita sebagai camat. Apa yang mau kita sampaikan, siapa tahu ada. Tentunya kita ingin yang terbaik untuk masyarakat kita, untuk wilayah kita, Kecamatan Bahodopi dan Morowali secara umum sebenarnya. Masyarakat tentunya saya katakan tadi di awal bahwa 3 pilar ini, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, itu memang harus bersinergi, saling kolaborasi yang bagus untuk mencapai tujuan kita, kesejahteraan tadi itu. Hadirnya perusahaan memberikan sumbangsi yang positif, masyarakat bisa menjadi pekerja, kemudian menciptakan peluang usaha yang lain. Nah, kami pemerintah tentunya melihat juga bahwa apa-apa yang bisa kami lakukan di masyarakat untuk goal yang tadi itu bisa kita capai bersama-sama. Dan inginnya kita memang mari kita jaga khususnya investasi yang ada di sini di wilayah kita. Syarat utama investasi adalah stabilitas keamanan. Itu stabilitas itu harus kita betul-betul kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah dan sebagai perusahaan, sebagai dunia soal itu sendiri memang harus betul-betul bagaimana upaya yang kita lakukan untuk menciptakan kondusivitas keamanan itu sendiri. Karena lagi-lagi tiada investasi yang tidak mempersyaratkan itu. Betul. Tidak mempersyaratkan tentunya. Di sisi lain juga di lain pihak memang hadirnya dunia usaha atau investasi besar-besaran ini tentu kita berharap bersama bisa berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat kita dan sisi ekonomi tentunya. Seperti itu. Terima kasih banyak ini kan sudah meluangkan waktu ke podcast Kos Bahodopi. Nanti kalau siapa tahu ada lagi podcast bisa diundang-undang lagi di kan tadi. Siap. Terima kasih telah menonton podcast Kos Bahodopi. Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe. Thank you dan see you the next podcast. Thank you.